sahabat-sahabatku semua, sahabat-sahabat penggemar sunset dan juga sahabat-sahabat penggemar tanaman hias dimanapun kalian berada. Ketemu kembali dengan saya di channel saya, Aki Heru Mustafa. Kali ini kita akan membedah nursery Tio Ijo-Ijo Nursery yang berlokasi di 500 meter sebelum Candi Mendut Magelang. Mari kita mulai. Ayo ikutin saya. Anggur laut. Ini adalah varian untuk anggur laut. Beberapa sudah dicangkok dan barangkali nanti kalian yang suka terhadap tanaman anggur laut itu bisa datang ke lokasi nursery ini. Oke, kita lanjutkan, kita masuk ke dalam lagi. Pemiliknya, Tio. Selamat siang, Mas Tio. Selamat siang, Heru. Halo. Sedang apa ini? Ini masih. Oke. Ini Mas Tio. Tani. Oh iya. Kateng-kateng. Saya Antorium. ingin membedah dari nursery dari Siap, Mas Tio. Nyun sewu. Oke. Monggo. Oke. Pripun? Oke, saya kepingin membedah. Mohon izin nanti untuk Izin, membedah monggo. dari taman yang Mas kelola ini, ya. Baik Mas Tio, kelihatannya ini kok airnya lumayan cukup berkecukupan ini, berlimpah airnya. Mas Iya Tio. Pak, memang ini salah satu alasan kenapa saya memilih tempat ini, titik ini, daerah sini. Selain potensi pasar, itu adalah kesediaan air, karena itu erat kaitannya dengan kebutuhan tanaman sendiri. Iya. Mungkin dari beberapa tempat dari lokasi ini mungkin tidak tersedia seperti ini, Mas. Iya, betul. Saya bersyukur sekali kebetulan apa yang dibutuhkan tanaman yang saya jadikan komoditi itu di sini melimpah. Oke, dan disyukuri semua. Ya, amin. Sehingga suasananya menjadi suasana yang cukup nyaman, segar dan teduh rasanya. Iya. Oke, ini kita lihat ini ada serut jumbo, super jumbo ini cukup bagus sekali, perakaranya juga cukup sangat bagus sekali. Nah, Mas Tio ya. Iya. Ini Tapi ya kurang begitu terprogram Pak ini. Bahannya lumayan. Bahannya lumayan. Oke, lanjut Mas Tio.
silakan Mas Tio, dijelaskan saya Mas Tio. Dari mulai benih-benih ini Mas Tio. Nah ini setelah kebetulan saya menempati areal seluas 900 meter dan saya pasaran juga tata yang aman. Kebetulan tempat kita ini itu setan bonsai. Walaupun tidak ada batas dengan tanaman lain, sudah jadi ini ada materi. Tapi materi-materi bonsai yang menjadi komoditi pasar saya itu elemennya itu bahan. Masih bahan ya? Bahan. Masih bahan. Baik, itu cocok untuk teman-teman yang baru memula untuk mengawali kecintaan mereka terhadap bonsai. Ya, barangkali dimulai dari bagaimana kita mencoba untuk bahan-bahan yang sekiranya lebih murah kan gitu. Iya. Oke, gitu. Tolong Pak. Iya, jadi ini yang satu pertama ini sargenti jarum, yang di belakangnya ini ada boxus, yang ini serbin mikro, yang ini anting putri variegata, dan beberapa di belakang ini ada anting putri biasa hijau yang biasa dijadikan untuk bahan taman. Oke, sebentar Mas Tio. Ini ada anting putri variegata. Nih, sahabatku semua, ini adalah anting putri variegata. Harganya saya pikir nggak terlalu mahal Mas. Ya, relatif sama dengan anting putri biasa. Malah menurut teman-teman para ahli dan pakar bonsai. Kalau saya kan pedagang bonsai. Iya. Kalau mungkin mereka itu lebih ke arah pakar bonsai. Iya. Itu kalau menurut teman-teman lebih potensi yang hijau katanya sih. Ya, karena nanti kontras antara daun dan bunga. Karena kebetulan anting putri itu kan bunganya putih. Ya, semisal kalau daunnya itu variegata, keluar bunga putih itu kontrasnya jadi mati. Kurang bagus. Ini hanya sebatas pasukan ya. Tetapi tidak ada salahnya itu dicoba untuk dijadikan sebuah seni. Ini juga ada 1000 bintang mikro. Ini banyak dicari nih kelihatannya nih yang di sini. Sangat kecil sekali daunnya. Buat teman-teman pebonsai, khususnya untuk mame-mame, kelihatannya cocok sekali. Oke, lanjut. Oh, ini ada dolar mangkok. Dolar mangkok. Ini bibit. Masuk bibit. Ini dari hasil budidaya stek dengan perlakuan khusus. Perlu perlakuan khusus antara lain sungkup. Ya, kalau cangkok pasti bisa, cuman kan kalau stek kan cukup beberapa mata luar, potong-potong. Boleh tanya ini harganya berapa Mas? Satu polybag dolar mangkok dengan ukuran sekitar tinggi 5 cm dan ada beberapa yang sudah bercabang, kami jual seharga 80.000. 80.000. Ini original. Bukan okulasi. Ini stek batang original. Lanjut. Oke, kita mengekspor. Silakan Mas Tio. Ini beberapa bahan saya dengan nama tanaman sianci. Iya. Ini orang bilang kalau nama pasarnya di sini banyak orang bilang selain sianci itu mengatakan ini ceri kecut. Ceri kecut. Iya. Tapi sebenarnya manis loh Mas. Kecut. Oh, kecut. Sangat kecut. Iya, sangat. Tapi enak dikonsumsi. Dan kalau kita coba browsing selain untuk berguna untuk bonsai dan komoditi pasar, ini kalau di YouTube coba buka ini buahnya, ini sangat produktif dan mengandung vitamin C yang sangat tinggi. Oke. Kalau masalah harga, Ya, masalah harga. dari sekian beberapa tanaman ini karena masih bahan ya, potongan ketinggian rata-rata 1 meter. Ini kami jual plus minus antara 500.000. Antara 500.000. Iya, plus minus. Sekarang saya coba analisis sedikit saja. Saya sebagai seringkali membeli bahan-bahan itu seringkali malah saya cangkok-cangkok. Coba saya dibantu kalau seandainya ini saya membeli ini dengan harga 500 ini rantai Akrab disapa sianci ini proses perbanyakannya tidak. Ini contoh, ini hasil stek saya sendiri. Media stek yang paling aman dan prosentase hidupnya tinggi itu memakai blader. Blader itu lendut pangang. Kalau orang Jawa bilang ada lendutnya campur sedikit pasir. Nah itu diangkat, poros itu diangkat, ditiriskan. Ini potong-potong sesuai selera dan perhitungan masing-masing. Ketinggiannya. Kalau semakin pendek otomatis akan semakin berisiko. Ini saya ambil contoh ini hasil stek saya sendiri. Ini
Ini ambil contoh aja, dia sekitar 30 cm. Ya, 30 cm. Ini semisal satu pohon ini, gunungan bongkoan ini, satu pohon. Ini semisal dijadikan dicacah menjadi sekian, itu bisa mendapatkan sekitar 50 cutting. 50 potongan. 50 potongan. 50 potongan, terus dalam kurun waktu 2 bulan, dia sudah keluar daun. Iya. Sudah akar jalan. Ini sudah bisa dijadikan komoditi. Iya. Gitu. Nah, satu bibit ini saya jual 20.000 kepada 20.000 konsumen kali 50. Nah, ya. Bisa 1 juta. Mas. Ya, untung bonggolnya. Untung indukannya. Ya, bonggolnya ini yang nanti dijadikan seni bonsai. Seni bonsainya. Justru seni bonsainya nanti kita diambilkan dari ini, akarnya sudah cukup bagus juga. Saya pikir harga 500 juga tidak terlalu mahal untuk sebuah hobi dengan perhitungan yang analisanya seperti itu. Ya. Terima kasih. Kita lanjutkan. Ini ada beberapa sinensis. Sinensis. Ada lohansung juga Mas ya? Coba jelaskan Mas pada teman-teman semua. Ini kelihatannya lohansung kapsul ya? Ciri-cirinya Mas Tio. Lohansung kapsul itu daun tidak begitu besar dan atasnya itu tertumbul. Sedikit oval gitu ya? Ya, oval, tumbul, tidak luncip. Tidak luncip. Ya, ukuran daun sedang. Iya. Ini juga bisa diperbanyak dengan cara stek. Ini ada ulmus. Ulmus ya? Ya, ulmus Pak. Oke. Ulmus yang sudah kelihatan membentuk bonsai. Ini adalah seperti ini. Ini sahabat semua, ini adalah ulmus. Barangkali kalau dirawat sebentar aja, barangkali bisa menjadi bonsai. Yang bawah itu ada bibit ya Mas ya? Iya, bibitan. Bibit. Ini lohansung lidah burung. Yang ini adalah lohansung cincuan. Jelaskan Mas Tio, minta bantuannya. Ya, jelaskan dengan harga. Saya kasih perbandingan. Yang ini lohansung lidah burung, ini ada orang bilang lohansung silver micro. Ini pohon daunnya silver, tapi kecil. Kalau saya sih sebagai pedagang, monggo mau dikasih nama apa? Mungkin ini dulunya biji ya Pak ya. Jadi mungkin dulunya biji, kebetulan silver tapi daunnya kecil-kecil. Beda dengan silver-silver yang banyak beredar. Nah kalau ini jenis lohansung cincuan. Lohansung cincuan mempunyai keunggulan satu, itu daunnya cenderung lebih kecil, lebih mikro bila dibandingkan ini contoh daun kapsul ya. Bentuknya hampir mirip, cuman kalau cincuan dia lebih bentek, istilah Jawanya itu lebih pendek, bulat dan tumpul. Daunnya rapat itu Mas. Daunnya rapat, tajuknya rapat ya. Tajuknya rapat. Mungkin itu ya Pak ya. Makasih Mas Tio, kita lanjut. Kita masuk ke dalam Mas Tio. Oh ini ya. Ini kalau ini elemen-elemen taman. Oh iya, ini elemen-elemen taman untuk taman-taman dari penggemar tanaman hias barangkali. Oke.
Simeng sahabat semua, ini adalah Simeng calon bonsai, tinggal merawat sedikit aja. Kalau dilihat dari ukuran sama tangan saya, Simeng ini. Yuk kita masuk ke dalam. Airnya melimpah, ya. Yang merupakan kebutuhan pokok untuk tanaman itu sendiri. Iya, luar biasa. Ini memang sengaja saya bikin aliran baru yang masuk ke tengah-tengah area tanam. Oke. Wah, ini langsung kapsul, tapi sudah super. Ini sudah induan kalau ini. Sahabat semua, coba lihat ini. Luar biasa. Ya, ini sudah segini, mantap sekali untuk dijadikan sebagai bonsai. Barangkali dari sahabat-sahabat semua ada yang tertarik, silahkan datang ke Tio Ijo-Ijo Nursery. Kita lanjut. Oh, ini tanaman indoor. Ya. Silakan Mas Tio, saya minta bantuannya karena saya tidak begitu hafal Tanaman indoor kebetulan yang ada di depan kita, pertama kali kita ini kenalan dengan yang namanya Monstera Deliciosa King Monstera. Ini yang kayaknya akhir-akhir ini menjadi perbincangan banyak khalayak ramai ya. Untuk semua yang gemar akan anthurium, jenis anthurium, aglonema dan pilo Mas Teo. Ini Silakan, Mas di Teo. rak ini separuh rak ke sana. Ini sudah laku dibeli saudara dari Riau 29 juta. Wis, 29 juta teman-teman. Ya, kabel putih variegata ability. Iya. Kalau yang ini